saya memberikan informasi untuk yang baru bergabung ya. Saya lihat nih ada beberapa wajah baru, Masya Allah seneng banget rasanya kita ya. Jadi kajian ini sudah yang ketujuh ya Bu Reni ya, yang ketujuh ya. Artinya ini yang ketujuh, bulan ketujuh. Kita berupaya komitmen karena memang yang datang itu beragam, supaya ada pembahasan yang terukur, maka saya carikan satu kitab yang sangat sederhana, yaitu kitab kumpulan hadis Riyadhus Shalihin, Arba'in An-Nawawiyah ya, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, berisi 42 hadis. Isinya teman-teman itu berisi syarat dengan nilai-nilai keimanan. Di situ ada nilai akidah, ada nilai tauhid. Waalaikumsalam. Artinya di situ sudah mencakup semua nilai. Ya, kalau misalnya kita ini nggak pernah bahas, jadi kita coba bahas pelan-pelan agar kita sudah mulai terbiasa. Kalau mungkin ada yang ada di antara kita yang belum terbiasa membaca huruf Arab, kita mulai terbiasa. Ada yang masih belajar tentang apa itu nilai-nilai dasar Islam, insya Allah ada di buku itu. Nah, teman-teman sekalian, ini hari tanggal berapa ya Syakbannya? Ada yang tahu nggak bulan Syakban ini? Kemarin ada yang nisfu Syakban ya? Kalau nisfu Syakban itu tanggal berapa? Namanya nisfu. Nisfu itu artinya pertengahan. Sudah pasti tanggal 15. Hari ini ada yang tahu tanggal berapa? Tanggal 20 Syakban. Artinya berapa hari lagi Ramadan? 10. Lebih kurang 10 hari lagi kita akan memasuki Ramadan. Jadi dalam kesempatan ini saya memperdalam pembahasan hadis yang kedua dari Arba'in tentang ketika Rasulullah SAW ditanya, ya, akhbirni anil Islam, apa itu Islam? Maka dijawab mulai dari antashhada alla ilaha illallah sampai di situ ada watasuma Ramadan, kamu berpuasa Ramadan. Teman-teman sekalian, apa sih yang disebut dengan puasa Ramadan? Jangan sampai di usia kita sekarang ya sudah, kalau saya hitung kalau usia kita rata-rata 53. Kalau misalnya akil baliknya di usia 10 tahun, berarti kita sudah bertemu dengan Ramadan itu sebanyak 43 kali Ramadan. Ada nggak perubahan dalam diri kita? Ada nggak sesuatu yang menjadikan kita begitu lekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ibaratnya pilot, saya pernah kasih ilustrasi pilot, ya, itu dia baru boleh membawa pesawat terbang, mulai dari pertama itu pesawat kecil, sampai jumlah jam terbangnya semakin banyak, baru dia boleh membawa pesawat semakin besar sampai dia boleh membawa buoy. Kenapa? Jam terbangnya semakin banyak. Kita jam terbangnya itu sudah 43 kali. Ramadan di ujung dari surat Al-Baqarah 183 yang tadi dibacakan oleh teman kita, la'allakum tattaqun. Kok saya nggak merasakan ya Ramadan? Kok saya nggak merasakan ya yang namanya ketakwaan? Ada apa? Bahkan lebih ironisnya lagi, di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini ibu-ibunya sudah mulai panik. Harga mulai naik, kayaknya ketakutan, ya, nggak bisa makan bakso siang-siang. Nah, kayaknya kehadiran Ramadan ini sesuatu yang ditakuti.
sesuatu yang membuat kita nggak nyaman. Ini teman-teman, hari ini moga-moga kita bisa menyamakan persepsi sehingga ada kerinduan, ada sesuatu yang bisa kita dapatkan dari Ramadan tahun ini. Bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Bisa jadi kita nggak ketemu Ramadan. Saya kasih ilustrasi, ada yang tahu nggak mall yang baru dibuka di mana? Di Depok. Nggak ada yang tahu? Di dekat rumah saya. Di Depok 2, Jogja. Jogja Department Store. Misalnya, saya bermisal ya, mall ini memberikan informasi kepada masyarakat sekitar. Akan dibuka pada tanggal sekian. Misalnya kemarin ya, tanggal 1 Maret. Pada saat dibuka, hanya dalam waktu 3 hari diberikan diskon besar-besaran. Ya, 50%, bahkan ada yang 70%. Gimana kira-kira? Oh, ramai sekali. Kalau ibunya bilang ke suaminya, Pak, itu mau buka loh mallnya, diskon sampai 50%, kita datang yuk, cuma 3 hari lagi. Ditulis di reminder di rumah, kalau perlu di HP ditulis, jangan sampai loss. Disiapin duitnya untuk kita bisa datang pada saat pembukaan di mall tersebut. Bahkan kalau di Shopee itu ada jam tertentu ya, itu diskonnya sampai berapa? Sampai 70. Pokoknya 1000%. Harga sampai 1000. Oh, sampai 1000. Oh iya. Itu kita tungguin jam 12 malam pun ditungguin. Tahu sih. Berarti soleh ya. Di HP saya install aplikasi Shopee. Saya senang ngeliat aja, ya Allah sampai segini. Iya, harga sampai Udah, 1000. kalau mau belanja pesan sama anak, pesenin ini dong. Gitu. Baju tidur. Kenapa? Karena nggak biasa kita. Saya menghindari jangan sampai, karena di situ kalau kita sudah melihat, itu kayaknya mau beli semua ya. Waduh, apalagi kalau ibu-ibu saya nggak tahu sukanya baju sama kembang. Kalau bapak-bapak sukanya apa? Kalau bapak-bapak yang laki-laki sukanya peralatan. Saya kalau sudah peralatan tuh udah dia lupa deh. Ini bagus, sampai tang, obeng segala macam. Tapi yang pesan tetap anak saya. Kita tunggu teman-teman untuk dapetin diskon itu. Ya. Itu HP saya atau HP bukan HP saya. HP-nya Ade. Speaker. HP-nya Ade. Enggak apa-apa. Lanjut ya. Teman-teman, untuk sebuah diskon dari mall saja kita mempersiapkan diri. Ini Allah akan memberikan diskon besar-besaran fasilitas yang akan memberikan kebaikan dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Enggak banyak yang tahu. Kalau mereka yang tahu, para sahabat Rasulullah SAW itu 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah gelisah. 3 bulan sebelum Ramadan yang mereka sudah mempersiapkan diri. Ya, mereka sudah mempersiapkan diri bagaimana jangan sampai saya loss. Makanya ada doanya di bulan Rajab, gimana doanya? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban dan ballighna Ramadan. Sampaikan kami di bulan Ramadan. Teman-teman, kira-kira kalau kita misalnya begini nih. Alhamdulillah, silakan. Dapat botol hijau. Kita lanjut ya. Sampai
Mana tuh saya jadi lupa. Berbaliklah Ramadan. Doanya. Oh, sampaikan Ramadan, Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Yang menyimak moga-moga diberikan keberkahan. Amin. Sampaikan kami di bulan Ramadan. Teman-teman, kalau misalnya gini, kita ikut lomba balap lari. Ya. Lomba balap lari ini ada informasi, ada lomba balap lari, hadiahnya sekian kita ikut. Pas udah di garis start, mau aba-aba berangkat, kita baru sadar saya belum latihan. Gimana kira-kira? Kepala. Baru jalan, baru lari sedikit udah ngos-ngosan kita. Tapi buat yang tahu saya akan mendapatkan, harus mengikuti lomba balap lari itu, dia mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Gitu kan? Nah, seperti itulah Ramadan, teman-teman. Kalau mereka memahami hakikat dari Ramadan, maka dia nggak akan membiarkan Ramadan itu lewat dalam kehidupan dia. Ciri-cirinya apa? Kalau mereka yang tidak mendapatkan Ramadan, itu akan lewat begitu saja. Masuk malam pertama Ramadan, ikut taraweh, puasa, terus sampai akhirnya Idul Fitri lewat. Ya, kalau kata anak sekarang, ini sebelah saya anak sekarang, ya. Apa? B aja gitu. Anak saya ngomong B aja. Iya, B aja. Biasa aja. Nggak ngaruh Ramadan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, kita akan coba kupas, moga-moga cukup waktunya, ya. Ini makasih buat yang bawain whiteboard, Masya Allah, keberkahan. Nah, teman-teman, berbicara tentang Ramadan itu ada tentang puasa. Allah membahas di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Ini kalau nggak salah sudah sedikit saya kupas pada pertemuan tahun lalu di rumahnya Novi. Kalau nggak salah ya, tapi saya sedikit saja. Hari ini kita perdalam karena suasananya beda, kajian, khusus kajian. Kalau nggak salah waktu itu halal bihalal ya, atau buka bersama. Munggahan juga. Munggahan ya? Iya, mudah-mudahan tahun lalu. Yang kita pulang macet itu. Iya. Saya sampai rumah jam 9 malam. Dari jam 4 dari rumahnya Novi sampai rumah jam 9 malam. Ya, jadi ternyata rumahnya Novi itu beda waktu ya. Waktu Indonesia bagian nggak jelas ya. Bagian. Masya Allah jam 9 malam. Ya. Perjuangan. Udah nyampe, Bandung udah balik lagi. Ya, teman-teman, nanti sampai rumah dibuka Al-Baqarah 183 sampai 185 itu Allah berbicara tentang puasa. Al-Baqarah 186 itu sama sekali Allah tidak berbicara dengan puasa. Nanti kita lihat. Kemudian Al-Baqarah 187 Allah kembali berbicara tentang puasa. Padahal ini satu paket, satu rangkaian dari pembahasan tentang puasa. Seolah-olah di tengah ini ada yang salah. Masya Allah. Assalamualaikum, selamat datang. Ini setiap yang datang bawa, kebayang nggak tuh, numpuk ya. Masya Allah. Berkah banget ya. Silakan. Nah tuh, boleh. Kita lanjut ya. Sampai mana tadi? Tentang puasa, kenapa 186 Diselipkan oleh Allah yang nggak nyambung, teman-teman. Ibaratnya kita baca buku,
kita lagi baca buku, di tengahnya ada bab yang nggak nyambung. Misalnya buku tentang bagaimana mengurus kaktus. Di tengahnya nggak bahas kaktus. Ini penulis salah nulis atau gimana? Satu paket ini teman-teman, pembahasan tentang puasa. Menurut para ahli tafsir, kalau Allah sedang berbicara tentang satu tema, di tengahnya ada sesuatu yang kelihatannya tidak nyambung, bisa jadi itu adalah inti dari pembahasan. Gitu ya. Kita coba bahas ya. Apa bunyi Al-Baqarah 186? Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ada ngomong puasa nggak? Nggak Ada. Coba kita tulis. Ini teman-teman. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Kalau saja ada hamba-hambaku yang bertanya tentang diriku, di mana aku, mana Allah, maka jawablah fa inni qarib. Aku ini dekat. Aku ini ada bersama hamba-hambaku. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan, aku membalas doa hamba-hambaku yang mau berdoa kepadaku. Dengan syarat falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah mereka memenuhi panggilanku dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan irsyad, mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan. Sama sekali tidak berbicara tentang puasa. Tapi coba lihat, kalau hambaku bertanya kepadaku, jawablah aku ini dekat. Allah ingin menginformasikan kepada kita bahwa Allah itu senantiasa mengawasi kita. Kita lihat rukun Islam. Masih bicara hadis yang kedua. Rukun Islam ada 5. Satu apa? Syahadat. Membaca syahadat. Kedua apa? Salat. Melaksanakan sholat 5 waktu. Ketiga apa? Masak. Puasa Ramadan. Keempat apa? Menunaikan zakat. Kelima apa? Haji. Coba teman-teman lihat. Orang bersyahadat bisa kelihatan. Ya, kita lihat orang membacakan syahadat. Sholat, apalagi orang melaksanakan sholat terlihat. Zakat, terlihat orang menunaikan zakat, apalagi haji. Satu-satunya yang tidak bisa kita lihat adalah orang yang melaksanakan puasa. Ada yang tahu istrinya puasa, atau suaminya puasa, atau anaknya puasa? Tidak ada yang tahu, kecuali mulai dari habis subuh ditempel terus kemana dia pergi, termasuk ke kamar mandi. Bisa aja di kamar mandi kumur-kumur masuk 3 keluar 1, seger lagi. Masalah air mentah nggak dipikirin, yang penting seger. Coba, saya nggak tahu teman-teman pernah lihat, tentu itu ada rumah makan, entah itu namanya sejenis warteg, ditutup setengahnya kan, kakinya masih kelihatan. Maksudnya apa itu? Oh, menyediakan untuk orang yang tidak berpuasa, memfasilitasi untuk orang tidak berpuasa.
Ada orang yang dari rumahnya sahur bersama anak dan istrinya. Begitu sampai kantor dia makan, dia buka. Pulang lagi sampai rumah dia tunjukkan pada anak istrinya, saya puasa. Aduh lemas mah, aduh ya. Tadi panas banget ya. Papa tidur dulu ya. Ada yang dari rumahnya tidak berpuasa. Karena malu di kantor, dia pura-pura berpuasa. Pulang, ya dia buka. Seperti itu. Bahwa puasa itu ingin memberikan informasi teman-teman. Bahwa Allah itu ada. Allah itu dekat. Tidak mungkin Allah itu meninggalkan hamba-hambanya. Nah, saya curhat sedikit, curcol. 4 hari yang lalu ada teman saya, bukan di sini, bukan di ruangan ini, ya. Udah lama banget nggak ketemu. Dia WA saya, Assalamualaikum. Coba, cuman begitu aja. Kita kan sekarang takut ya, hati-hati ya. Kalau misalnya dia nggak nyebut nama, ini kita harus curiga nih nomor dibajak atau apa. Kita hati-hati banget. Saya berapa kali soalnya ketemu orang yang pengen nipu, nah kita waspada. Assalamualaikum, saya bilang waalaikumsalam. Ada apa? Terus dia jawab, udah nggak dibaca. Nggak lama dia balas lagi. Ada waktu nggak? Ini saya balas, maksudnya apa? Udah lama, terus dia tulis mau nelpon katanya. Oh ya sudah. Saya lupa dia nelpon, saya yang telepon. Akhirnya dia curhat bahwa dia sedang diuji sama Allah. Anaknya kena penyakit yang luar biasa, yaitu autoimun. Sudah sekarat, sempat dirawat di ICU, sudah habis barang-barang dia. Mobil dijual, rumah dijual, udah minjem sana sini. Dia bilang gini, kira-kira ada orang nggak ya yang mau nambel-nambel lubang saya? Nyambung ya maksudnya ya. Utang ditutup dengan utang lagi. Gimana kira-kira? Kita bukan nggak mau ngasih kan, kita bingung gitu ya. Saya bilang kalau di zaman sekarang kayaknya berat kalau orang yang hidupnya pas-pasan, kecuali dia punya uang banyak, mungkin nggak masalah. Terus saya jelaskan, kira-kira sudah seberapa dekat dia dengan Allah. Jangan sampai Allahnya ditinggal, dia pikir dia bisa menjalankan semua perjalanan ini dengan sendiri. Kita bisa tangani semua masalah kita itu sendiri. Padahal bagaimana setiap kehidupan itu libatkan Allah dalam setiap aktivitas kita, sudah pernah saya bahas. Nah ini maksudnya adalah pembahasan tauhid teman-teman. Sampai Rasulullah SAW mengatakan sendal copot saja, jarum hilang saja, itu kita minta sama Allah. Apalagi yang besar, Allah ngasih ujian pada kita. Jangan kita pikir dengan saya ngutang, dengan saya minjem, dengan saya usaha sini, saya bisa menangani masalah. Enggak. Yang ngasih masalah adalah Allah. Balikan lagi kepada Allah. Ya Allah, saya nggak kuat ini, dampingi saya. Masih ingat doanya? Sudah pernah saya kasih? Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah yang hidup dan maha menguasai alam semesta, birahmatika, dengan rahmat Engkau, astaghisu, tolong hamba. Aslih li sya'ni kullahu, perbaiki semua urusanku, tolong bantu semua urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, jangan tinggalkan aku sendirian walaupun sekejap mata pun. Itu doa kalau bisa teman-teman dibaca. Setiap kita pasti punya masalah. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah hubungan sosial. Bagaimana melibatkan Allah dalam kehidupan kita? Ramadan, puasa mengajarkan kepada kita ini teman-teman. Jadi bagaimana kejujuran kita?
Jangan menganggap Allah itu adanya cuma di majelis taklim. Keluar dari majelis taklim, Allahnya ditaruh dulu. Allah cuma ada di masjid, majelis taklim. Keluar satu langkah dari majelis taklim, sudah tinggalkan semuanya. Keliru. Saya kan sudah pernah cerita bagaimana ketika kita mau melakukan sesuatu, mikir, ini Allah ridho nggak kira-kira ya? Nanyanya bukan ridho sama teman, bukan ridho sama istri atau sama suami. Nanyanya, kira-kira kalau saya melakukan ini Allah ridho nggak ya? Itu yang diajarkan di dalam rangkaian ayat tentang puasa ini, teman-teman. Bisa dipahami ya? Iya. Oke, sekarang ini saya hapus. Saya targetkan sampai 9:30 supaya ada waktu tanya jawabnya lebih panjang. Yang mau nanya siapkan ya. Tapi kalau misalnya mau dipotong juga nggak apa-apa. Ya udah, ini jangan sampai ntar lupa ya, namanya udah berumur kan, bukan berumur, sudah nggak muda gitu ya. Udah nggak muda, itu ntar pas mau nanya hilang gitu. Apa ya tadi ya? Nah, sekarang kita masuk Al-Baqarah 183. Kita tulis ya. Gimana coba baca? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Oh. Nggak cepat saya tulisnya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba. Jangan baca. Udah hafal semua kan? Alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alallazina min qablikum. Kama Kutiba alallazina kutiba alalladzina min qablikum. La'allakum tattaqun. Kalau saya nggak kasih sakal, bisa baca? Enggak. Bisa, udah hafal soalnya. Oh iya itu. Ika bisa baca ini. Bisa. Tuh. Padahal ini tulisannya udah pakai. biasa itu Udah biasa Gundul itu banget. Ya itu Berarti hafalan ternyata cangkem. pada pintar ya. iya Bismillah. tulis lagi nggak tahu lagi Tulis lagi nggak tahu lagi. Coba kita lihat sekarang. Ini saya bahas. Nanti dari sini baru kita coba gali lagi. Harapannya nanti menjelang. Idealnya memang di bulan Rajab itu kita sudah belajar tentang puasa. Kita sudah latihan. Tapi nggak ada salahnya. Sebenarnya sudah terlambat, tapi alhamdulillah masih bisa mempersiapkan 10 hari menjelang Ramadan supaya motivasinya sama. Iya. Coba kita lihat. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikum. Ini kurang saya amanunya. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Ini yang pertama, teman-teman. Allah menyebut dengan kalimat namanya harfun nida, huruf panggilan. Kalau dikatakan di sini, Ibu Sari selaku tuan rumah, ya, tolong yang bapak-bapak bergeser. Kira-kira ibu-ibunya bergeser nggak? Biasa. Enggak. Mau yang dipanggil bapak-bapak? Iya. tapi ikut mengatur Oh, ikut gitu? ikut ya Ikut bergeser juga? Iya. Atau yang bapak-bapak silakan yang mau mesen kopi. Kira-kira ibunya ikut mesen nggak? Enggak. Bapaknya langsung mulai dari pojok terus gitu. Ya. Ini panggilan hanya untuk orang yang beriman. Artinya teman-teman, orang yang nggak beriman nggak akan punya sensornya.
Ciri-ciri sensor itu apa? Bukan. Ya. Ketika kita dipanggil oleh Allah, maka akan terasa di hati kita. Iya. Ya, kalau kita nggak punya iman, nggak ada sensor itu. Ambil contoh misalnya, ketika ada panggilan, hayya 'alas shalah. Ya, azan lagi nih. Nah, kan gitu. Perasaan baru tadi sholat gitu. Ya iyalah, zuhurnya 2:30. 3 kurang 10 baru sholat zuhur. Ya, nggak lama ya azan gitu. Oh, udah azan lagi, ya udah mentok sholatnya. Berarti dia tidak merasakan itu. Kalau misalnya gini, saya tanya kemarin bulan lalu udah dibahas belum? Ya. Kalau misalnya orang kuliah masuk jam 8, dia datang jam 8, benar nggak? Benar. Kalau dia datang jam 9, benar nggak? Nggak benar. Kalau dia datang jam 6:30, luar biasa. Oh, nggak benar. Maksudnya bukan nyindir, tapi ya kalau nggak merasa kebangetan deh. Nggak apa-apa, insya Allah bulan depan kita puasa. Kalau misalnya orang datang pas azan atau pas iqomat, benar nggak? Benar. Pas dia datang rakaat kedua, kurang bagus. Iya. Ya, kurang benar. Apalagi apalagi nggak datang, sudah dipanggil, terdengar. Kalau misalnya subuh jam 4:30, ya 4:30 lewat 10, kita datang jam 4, gimana? Itu luar biasa. Nah, teman-teman sekalian, jadi panggilan amanu ini hanya sampai kepada mereka-mereka yang punya sensor iman. Kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu. Sekarang kita bahas yang ini. Coba lihat teman-teman. Yang saya akan bahas ini, insya Allah ini kalau keburu, kalau enggak nanti bulan depan. Bulan depan nggak ada pengajian? Ada. Ada. 3 yang akan kita bahas. Bisa kita mulai? Bisa. Nah, coba difokusin dulu ya. Emang paling enak itu kalau lagi pengajian tuh ngobrol ya. Paling enak. Nah, nanti kalau udah ada aba-aba dan tuan rumah, gorengannya boleh disikat. Soalnya yang dilihat pertama ini biasanya gorengan. Gorengan. Tahu Kok tahu sih ya? Iya. Dia jadi dibacain sesuatu sehingga tahu. Lanjut. Coba teman-teman lihat, Allah menggunakan kata-kata kutiba. Telah diwajibkan, ditetapkan oleh Allah. Logikanya gini teman-teman, kenapa enggak Allah menuliskan ya ayyuhalladzina amanu sumu, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian. Allah tidak menuliskan seperti itu, tapi Allah menuliskan kutiba ini bentuknya adalah pasif. Kalimat pasif. Kue pisang dimakan oleh Al-Baini. Dimakan. Itu pasif. Kalau aktifnya gimana? Kue pisang memakan Al-Baini. Al-Baini memakan pisang. Kan dibalik dulu subjeknya. Masih ingat pelajaran siapa tuh? Subjek Pak Umar. Pak Umar ya. Bukan Wida. Kalau Wida ngajar apa? Wida bahasa Indonesia. Wida bahasa Indonesia. Mengingatkan aja. Kalau matematik siapa? Bu Aam. Bu Aam, Bu Devi. Nah, berarti masih bagus memori. Lanjut. Nah, teman-teman. Dah. Ya, kita lanjutkan. Kutiba di sini. Kenapa Allah menggunakan bentuk pasif? Para ahli tafsir mengatakan bahwa kalau halo? Nggak apa-apa sambil makan boleh, tapi jangan sambil ngobrol ya. Makan aja. Yang aktif itu hanya gigi dan suaranya jangan keluar. Monggo, siap. Sambil makan jeruknya boleh. Udah ya, bisa kita lanjutkan ya.
Kalimat pasif ini ingin menginformasikan bahwa yang memerintahkan Allah ini bukan hanya untuk terkait dengan urusan dengan Allah, tapi memang kita juga membutuhkan yang namanya puasa, teman-teman. Kita membutuhkan sesuatu yang mengawal diri kita. Allah tetapkan puasa di bulan Ramadan. Itu bulan Ramadan ini yang disebut sebagai universitas kemanusiaan. Tidak ada satupun universitas yang mampu membangun karakter kecuali Ramadan. Nah, di dalamnya ada puasa. Kenapa demikian? Mari kita lihat. Berbicara tentang puasa, berbicara tentang karakter manusia. Coba kita lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Silakan, ada yang bisa membaca, bantu gantian. Silakan. Air minum deh. Alhamdulillah. Sudah datang itu lebih. Ayo. Ada yang dapat? Biar kagak ngantuk ya berarti. Kalau ada jantung juga ada. Ada? Sudah? Yang pakai HP boleh. Ya. Ya, silakan. Yang keras. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal'an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ya. Artinya? Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Barakallah. Coba teman-teman kita lihat di Al-A'raf 179 ini Allah berbicara, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad darabna li jahannama katsiran minal insi wal jin. Dijadikan kebanyakan dari isi neraka jahanam itu adalah jin dan manusia. Kenapa jin dan manusia? Coba perhatikan teman-teman. Lahum qulubun. Mereka punya hati. La yafqahuna biha. Tapi nggak dipakai hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum a'yunun. Mereka punya a'yun. Mereka punya mata. La
yubsiruna biha, tapi tidak dipakai untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adanun, apa? Adanun, apa? Telinga. La yasma'una biha, tapi tidak dipakai untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am balhum adab. Mereka lebih sesat. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Orang yang dikasih hati, dikasih mata, dikasih telinga, tapi nggak dipakai untuk memahami kebesaran Allah, itu disamakan seperti hewan ternak. Hewan ternak itu contohnya apa? Sapi, Kambing, ayam. Yang orientasinya apa? Hewan ternak orientasi cuma perut dan di bawah perut. Mereka itu adalah yang orientasi gimana caranya cari duit untuk makan. Yang penting gue makan. Halal haram atau haram urusan belakangan. Bahkan orientasinya seks. Ya. Nah, itu dikatakan oleh para ahli psikolog, ya. Ada yang mungkin pernah dengar namanya Sigmund Freud, ya, ahli psikolog dari orang Yahudi. Dia mengatakan orientasi dari manusia itu hanya perut dan urusan di bawah perut. Betul nggak? Betul. Bisa jadi betul kalau dia tidak punya iman. Saya katakan bisa jadi betul kalau dia tidak punya iman. Orientasinya apa? Ya sudah, bagaimana dia ngumpulin harta sebanyak-banyaknya. Ujungnya cuma urusan perut. Sama yang di bawah perut. Kok bisa? Mari kita lihat. Sejarah sudah membuktikan, ya. Nanti kita dari sini coba melakukan evaluasi teman-teman agar nanti pengajian ini betul-betul memberikan penguatan persiapan pada diri kita. Pernah dengar yang namanya Ratu Cleopatra? Ya. Ratu Mesir yang kononnya cantiknya luar biasa, itu sampai meluluhkan Julius Caesar dengan Mark Antony. Itu dua-duanya kaisar Romawi yang sampai dia menyerahkan sebagian dari jajahan Romawi di Asia Kecil itu diserahkan kepada Cleopatra, yang menimbulkan pergolakan, pemberontakan, mengakibatkan mereka terbunuh. Itu Cleopatra, seorang wanita, gara-gara seorang wanita. Kita bergeser ke Eropa. Pernah dengar yang namanya Maria Antoinette, istri Raja Louis ke-14 yang hidup di tahun sekitar 1794. Karena borosnya sang istri, belanja, kerjanya belanja. Habis ini belanja, menghabiskan dampaknya kas negara kosong. Menimbulkan pergolakan, mengakibatkan mereka digiring ke tiang gantungan. Itu di luar negeri. Kita bergeser ke dalam negeri. Kasus terakhir, nah tuh, ya, itu gara-gara wanita. Masih ingat pelajaran sejarah yang namanya Candides? Saya, mohon maaf, saya senang sejarah. Ya, pelajaran sejarah, suka geografi. Jadi guru-guru SMP 2 itu memberikan kenangan yang kuat pada saya. Ya, sehingga semua pelajaran sama. Saya suka semua. Candides itu gara-gara seorang Candides, kita nggak kebayang cantiknya kayak gimana. Itu mengakibatkan sekian orang terbunuh. Ada Ken Arok, masih ingat tokohnya siapa aja? Ayo, Tunggul Ametung, Ken Norton, Anusapati, Tojaya, Wong Ateleng. Oh, masih ingat kan? Itu gara-gara wanita, teman-teman. Bahkan salah satu yang diabadikan oleh Al-Quran dalam surat Yusuf ayat 24, di dalam rumah gak ada siapa-siapa, hanya ada seorang laki-laki yang ganteng dan seorang wanita yang cantik. Apa yang terjadi? Itu digambarkan oleh Allah dalam surat Yusuf, ya, ayat 24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Yusuf sudah pengen sama dia dan dia sudah kebelet sama Yusuf. Kalau sekarang gimana kira-kira? 12. Laula an ra'a burhana
Tapi kalau saja Yusuf di detik-detik itu dia tidak melihat kebesaran Allah, maka terjadi. Setelah itu kita tahu kejadiannya, dia tersadar, astagfirullahaladzim, dia lari, ditarik belakangnya dan seterusnya, nggak usah kita bahas. Teman-teman sekalian, artinya apa? Bahwa kita membutuhkan puasa itu untuk mengontrol diri kita. Puasa melatih kita untuk kita mampu mengendalikan diri, bukan hanya orientasi perut dan yang di bawah perut. Seorang beriman dia akan terkontrol. Makanya di sini kutiba, Allah menuliskan dalam bentuk passive voice. Berikutnya, alaikum siyam, asyam. Asyam itu kalau siam saja itu artinya menahan. Tidak makan bisa, tidak bicara. Puasa nggak ngomong. Ya. Misalnya gini. Ya. Abah Agus pulang. Pulang panggilnya apa? Ayah, papa. Ayah. Terus nggak boleh dikasih kesempatan ngomong langsung bunyi ya. Terus kata Agus, kenapa apa? Emang ada apa? Lagi puasa. Puasa apa? Puasa ngomong. Itu ngomong, ngetes aja. Belajar. Itu siam, nggak pakai alif lam, teman-teman. Allah menggunakan asyam, alif lam ini menunjukkan puasanya sudah jelas dan ada kurikulumnya. Ada yang kita lakukan, ada contohnya. Yang mendapatkan otoritas untuk kita contoh siapa? Rasulullah SAW, bukan siapa-siapa. Ya, nanti memang ini waktunya nggak cukup. Jadi bagaimana puasa itu nggak cuman yang penting kita sahur, kemudian menahan lapar dan haus, kemudian buka taraweh selesai, kemudian ketemu Idul Fitri selesai. Nggak ada dapat apapun. Tapi ada nilai-nilai yang harus kita perjuangkan mulai dari malam pertama Ramadan sampai terakhir. Makanya para sahabat itu begitu merindukan. Ini bukan hanya seperti mall yang ngasih diskon, tapi ini memberikan luar biasa kebaikan. Saya tanya misalnya teman-teman, kalau misalnya di undangan itu ya Bu Reni nulis, ini ada dari tuan rumah yang datang lebih awal dapat besek 3. Wah, itu ditambah ada piring keramik 1 lusin. Wah, itu bukan jam 8 lagi. Ya, habis subuh udah dapat itu. Ya. Pak Adi itu udah di depan, dia nongkrong pura-pura bolak-balik, jangan sampai telat. Kenapa? Karena kuotanya cuma untuk 5 orang pertama. Masya Allah. Pakai kuota lagi ya, jatahnya maksudnya. Nah, Allah memberikan itu teman-teman. Makanya kalau kita nggak memahami Ramadan, lewat. Habis sahur apa yang terjadi? Tidur. Sampai jam berapa? 11:30. Bangun, azan subuh, sholat. Habis sholat, tidur lagi. Habis itu asar, sholat, ngabuburit. Dia hilangkan makna Ramadan dalam kehidupan dia. Makanya di sini Allah menggunakan alif lam, teman-teman. Artinya Ramadan itu ada kurikulumnya. Apa yang saya bisa lakukan selama tanggal 1, mulai malam tanggal 1 Ramadan sampai terakhir. Sehingga itulah yang membentuk karakter ketakwaan. Terakhir. Waduh, habis waktunya ya. Di sini min qablikum la'allakum tattaqun. Coba teman-teman, agar kalian mendapatkan derajat takwa. Allah menggunakan la'alla itu dalam bahasa Arab, ini namanya huruf taroji. Taroji itu adalah huruf, artinya apa? Sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan perjuangan. Perjuangan yang keras. Itu la'alla. Nanti kalau buka Al-Quran, baca Al-Quran, kalau ketemu la'alla itu nggak bisa didapatkan kecuali dengan perjuangan. Artinya derajat takwa ini nggak bisa didapatkan kecuali dengan apa? Dengan kita bersungguh-sungguh menjalankan Ramadan mulai dari hari pertama sampai terakhir, baru kita rasakan. Termasuk kita menanti Lailatul Qadar.
Nah, teman-teman, ini yang dapat saya sampaikan dari ayat Al-Baqarah 183 ini sudah tergambar betapa selayaknya kita mempersiapkan diri kita. 10 hari ini ya, yang belum terbiasa baca Quran, mulai cari Qurannya. Quran ada di mana? Yang belum bisa baca, mulai 1 halaman. Yang sudah bisa halaman, 2 halaman, dan seterusnya. Yang belum terbiasa sholat sunat, sholat sunat. Yang belum biasa qiyamul lail, tahajud, tahajud, dan seterusnya. Insya Allah nanti begitu masuk Ramadan kita sudah gak kaget. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarakun. Nah, ini terakhir ya sebelum saya buka sesi tanya jawab. Ya, teman-teman sekalian, di awal Ramadan itu Rasulullah memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarakun. Lihat di sini, teman-teman lihat. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Lihat mubaraknya nggak pakai alif lam. Keberkahannya kalau pakai alif lam, keberkahannya 1. Jelas. Ini artinya tidak pakai berarti keberkahan semuanya. Berkah harta kita, berkah waktu kita, berkah apalagi kesehatan kita, berkah rizki kita. Ya. Nah, ini yang kita coba, makanya insya Allah kita coba jalani Ramadan kali ini. Ya, semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, mulai kita latih bagaimana tadi saya gambarkan di surat Al-A'raf, ya, yang tadi 179 ini, jangan sampai Allah menyamakan kita dengan hewan ternak. Kita punya hati nggak dipakai, punya mata nggak digunakan dengan semestinya. Sudah kita bahas ya. Matanya bukan kalau masih bisa ngelihat, bukan dengan cara bersyukur dengan hamdalah. Tadi Fitriadi baca Quran nggak pakai kacamata, itu artinya aja nggak pakai kacamata dia. Ini luar biasa, masya Allah. Ya, nggak perhatiin itu hurufnya itu lebih kecil dari pentol korek loh. Ya, huruf terjemahannya kecil banget. Itu kan keberkahan. Jangan sampai terucap apa. Lu umur 35 aja udah pakai kacamata. Iya. Jangan. Ini kebaikan, keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Terus gimana caranya bersyukur? Alhamdulillah. Bukan hanya alhamdulillah. Apa kemarin? Masih ada yang ingat? Bentuk rasa syukur kita apa? Masih ada yang lupa atau sudah nggak ingat? Bentuk rasa syukur adalah menggunakan sesuai dengan peruntukannya. Jadi mata ini peruntukannya untuk melihat yang baik-baik saja. Yang nggak baik, yang bukan hak kita jangan dipakai. Tangan ini dikasih untuk menggunakan yang baik. Jangan jempol untuk mensarser-sarser. Nanti nggak usah dibahas. Hanya mengingatkan nanti. Saya kan hanya mengingatkan. Ketika kita men-share sesuatu yang membahayakan, apa yang terjadi teman-teman? Dosanya kalau kita share ke grup ada isinya 100 orang ngebuka semua, itu semuanya akan kita dapat LM-nya, multi level marketingnya. Hati-hati kita menggunakan tangan kita, hati-hati menggunakan telinga, mata, mulut, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya pernah cerita ini nih, apa namanya, kalau tusuk gigi itu bahasa Betawinya apa? Selilit. Saya udah pernah cerita belum selilit? Udah pernah cerita? Sudah kan? Bagaimana? Oh belum, berarti bulan lalu. Sedang nggak datang, nggak muncul. Ya ntar diceritain sama Umin ya. Teman-teman, yuk kita mulai dari hari ini. Kita tata diri kita, ya, bagaimana caranya agar kita senantiasa berada di dalam keridhaan Allah. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Silakan kalau ada sesi tanya jawab, ya. Sekarang cukuplah setengah jam ya. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.